kebul-kebul nyambleng tenan kopi jose kopi jos warunge dibuka. Selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Hadir kembali Kopi Jos untuk Indonesia. Masuk masih. Opo kowe ra ngerti larane. Nalika pas aku kelangan kowe. Ngancani rasa sepimu nuruti opo karepmu. Nyatane hatimu tunggu aku. Masuk masih. Atau kedene rasa tresnaku. Sajerone hatiku nggo sliramu. Nanging yen dikarepe dudu sing durung bisa duweni wis kon nglilake. Aduh nyatane sak singkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang. Ra koyo kowe sing gampang golek liyane. Nyanyi dong semuanya dong. Ngacani nanging durung iso duweni. Ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Kudu aku ternyata sing mbok karepke. Remuk bro udane saya deres ramandeg-mandeg atiku melu teles pas udane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Pas udane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Remuk lur. Oleh dolan. Tapi pulangnya jangan bengi-bengi ya. Malam-malam. Oh iya, pulangnya jangan malam-malam ya. Cah wedok ya awas. Jam 09.00 bali. Jam 10 lungone oleh. Piye to kuwi? Iya, dadah. Cah saiki iki lho. Lah, kowe iki nek telepon ki mbok flash-e dipateni. Oh iya. Jam 09.00 bengi mulai. Jam 10. Jam 09.00 mulai ra apa-apa, jam 10 luwih meneh. Mbokne, aku Mbokne. ngono gantian mamae gitu loh. Dadi to, aku mau lek ngematke dedene telepon ki karo mataku kene-kene iki. Batinku iki jane sadar ora to aku ngono. Soale kesanggal dhewe iki lho, yo kena kuping iki lho, kena telinga iki lho. Oh. Kena antengku sing menel-menel iki lho. Oh, piye balane lu muni menal-menal? Ora balane to. Iki sakjane keluarga macam opo to? Ora, macam- Anake mulai bengi ora dipenggak, mboke malah blayang-blayang Saking mumete iki lho, Mo. Anakku ki saiki sik hari ke lho. Wong jare beda. Haryani. Haryani. Rampung. Haryani. Iya, Haryani kuwi lho, saiki ki wis ngerti pacaran ya ampun. Si Har kuwi? Heeh. Padahal kan lagi SMP kelas 2 to kae. Yo. lah ya nurono. Gak nyumiline medon. Iya, tapi ngene yo apa dicritake saiki apa ya? Ya ora apa-apa kok. Jane ngene. Iki yo iki jajan iki wis dadi kabar sing wis sumebar nang artine awak dhewe. Istilahnya nek wong Indonesia lek ngomong apa bahasa Indonesia iki kabar burung. Nah,
tapi iki kok Nek ana wis- buktine. Iki ora burung iki. Kabare piye to? Ngene sih har kuwi. Heeh. Wingi jar iki oke emang ngomong domong Eh tapi jenenge kok ganti wae nek. Haryanti. Yo piye kok? Kowe sing jeneng iki kok. Dek iki ana sing laporan. Heeh. Iki sorwe tebu. Nek sarwe tebu, gek dong apa mah? Karo anake Pak Parli. Yo iki ming jarene lho, tapi kan Lah ya jarene kuwi pacare. Lah, anake wingi Pak Parli kuwi. Oh. wingi aku ketemu anake Pak Parli sing jenenge Seno. Ah. Oh, toh. Kok sih, iki anake iki tahun pira kok lawas sampe. Tapi yo mungkin kan karena memang saya Lah jenenge iya, Seno. kan seni, Iya, nyeni Seno. gitu loh. Nyeni. Sing jenenge Seno. Heeh. Asma Kinaryo Jopo. Jopo, Yo iya. nek ngisor tebu kuwi. Ora, aku iki ketemu mungkin iki yo berkelanjutan ketemu karo Atmo to. Heeh. Lewat karo aku ngene iki, monggo Bude. Leh, kok kowe iki arep ning endi? Wong wayah sekolah kok ra sekolah. Prei Bude, jare ngono kuwi. Terus minggu. Ora, wong kuwi dina Kemis. Lah kok kowe nggawa kloso nggo ngopo? Ngowi lho, Kok nang Mo. kloso bareng. Lah kuwi mok yo ketemu ning ndi nggon tebu? Isor tebu. Kowe. Ya. Ayo ngopo? Nek Tapi- yo marai deg-degan kok. ya. Yo rasa Saking ngene kuwatir iki lho. Tapi yo iki apa kasus iki misalkan iki urung kebukti tapi tetep kudu diselidiki lho. Tapi ngati-hati lho. Hati-hati lho, Lal. Lal. Ngene lho, lehku ngawekani bae mungan. Heeh. Aku ki yo ndek anak wedok. Yo. Ora luput aku nek ngonakke anakku wedok ki alah ngantek lambeku pindah bathuk. Anakmu ya wis pacaran. Yo ora kenal wong anakku umur 14 tahun wis durung haid kok. Mosok? Durung saking le polose. Gek mandul lho. Lambene kok le kaya 14 tahun durung haid. masa reproduksi itu Haidnya kita apa to ya? Ah. Ora, Wong ki tapi- hormonale kan dewe-dewe. Tapi Mbak Yuku kan biyen ketoke SD kelas 6 wis Yo, nganu. kandhani kok dipresake yo. Mbak Yuku SMA. Oh, mosok. Mbokku menopause. Ora, iki 14 tahun kok urungan kok wis santai banget. Kandhani kok Tapi bahaya wingi lho kuwi. aku wingi wis Penyakit lho kuwi. rasa kaya ngono. Anakmu barang ku ya penyakit lho. Gaweane ning ngisor wit tebu. Penyakit masyarakat Oh. Mbak ini. Gek nek anakku ki 14 tahun wis haid sih. Lah guna malah ketok iki ora nganti anakmu. Wong cerita karo anakku pas do kumpulan kae muni jari SD kelas 4 wis. Duh, nek yo tambah bahaya. Lah kowe ketok banget Iya. ora ndek perhatian karo anak to nek kaya Jare ngono kuwi. Perawannya terenggut sepeda ontel. Ketawi jelek kok. Lah jarene kok jual anak, jual anak. Kok jual anak to? anak, jual anak. Jual anak piye to? Anak wedhus go korban. Monggo, monggo. Aduh. Kok do matratap aku jual anak kok matratap do ngopo Lah mbok menawa. Mbak Yanti. Nggih Bu Elin sehat. Halo Jeng, nggih ya Allah. Lenggah Bu. Itu tak ada. Apa sih? Ya Allah, ya Allah. Aku kok Aduh, aku kaya dobat tabetke demit angger ngene iki. kok demit to. Ya sing apik lah gandenge sing mesra dan romantis. Mulane bojomu mati kok obat tabet dadi rondo. Obat tabetke dadi kuru. Amit-amit. Mas Edo karo sapa iki? Lho kok karo sapa ya jelas karo my brother to. My brother dan my sister to. Kepiye ya biasa wong sing sraunge jembar. Dadi sing koncone akeh. Biasane sapa-sapa sing bayar iki kok. Ayo wong kabeh yo kok terusan. Iya. Wis sia-sia. Pokoknya tak kandhani ya nganggo kaos putih warnanya. Kopi Jos hari ini tamunya istimewa. Pantun, Mbak. Pantun, aku meh baleni pantun lek wingi meneh. Baleni terus. Saran duwe ide. Ayo ora, aku tenanan aku baleni meneh tapi balenine beda. Ayo sayang, nang pantun sayang. Lo mengingat. Yuk, nang pantun. Apa? Yo aku sih nganggo kaos putih warnanya Kopi Jos hari ini tamunya istimewa. Ayo. Tuku gethuk ning pasar Legi. Yes. Aku kepethuk karo Memedi. Nek pantun ki sing apik. Yoto. Bawa gethuk ning tuku pasar gethuk. Legi. Cakep. Yen ra kepethuk Bu Erlina mesti ngangeni. Ya maksudku ngono kuwi mau. Bawa rantang isi tomat. Cakep.
Selamat datang tamu yang terhormat. Luar biasa. Ayo kowe jatah rasa Bawa rantang itu jadah cepat. Cepet tak ayo. Tuku gedang neng pasar Legi. Oh cakep. Selamat datang, hai manis sekali. Nah, harus begitu. Tuku gedang apa? Regane 5.000. Ya. Larang kuwi larang. Tak ajar lho kowe. Wong rampung iki. Jadi terus ke Piye? tuku gedang kepok. Regane 5.000. Ya, sandingku saya pekok. Ter ya mambu. Baleni yuk. Ya dibaleni sik apik. Tuku gedang apa? Regane Regane nggon aku tak neki kok dadak tuku. kowe meneng ora mbane tak ajar kowe. Wong kok ketemu siro bae. Sudah diam banyak tamu. Jangan berteman ah. Bertekan. Iki yo tunggalane. Mas Ejo, Ya. kau duduk sana. Kau duduk sana. Kau duduk sana. Kau duduk Aku sana. tidak mau. Kau duduk Aku mau sana. Duduk sini dan banyak duit di sini. Baik, kita jumpa lagi pemirsa dan yang pasti kalau kita udah nongkrong di Kopi Jos ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu istimewa yang akan ngobrol di Kopi Jos sambil ngopi, sambil wedangan, karo ngobrol hal-hal yang bermanfaat untuk pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Nah, ngeme-ngeme. Itu maksud saya ya. Hari ini kita kehadiran Ibu Erlina Hidayati Sumardi MM. Beliau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2D IY. Kurang. SIP ini rung tak waca. Iya. Baleni. Engko tak ditukani. Ya, wis, coba. Ya, coba ya. Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMN selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Isih kurang. Kok iso? Tanda kurungnya sing dikurungi baca. Ya wes, cepet kowe baleni. Yang kedua, Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM, anggota Komisi D DPRD DIY. Ora. Betul. Dan kali ini kita akan melanjutkan obrolan beberapa hari yang lalu dengan tema kita yaitu keluarga Istimewa dengan episode yang ke-6 dengan tema yang akan kita usung adalah apa temanya? itu adalah Kesehatan reproduksi. Yes. Aduh, aku udah pengen ini. Pengen ngobrol. Tapi Ngolet lho. ayo Nyun bersosek unjuk badhe unjuk napa Pak Stefanus? Jayanget. jangan ye Kagem susu napa mboten? Susu Susu. kalih Oh, nggih. Nganggo apa? Kasih Nelek nggih. Nek Ibu Kula teh naskikal mawon. Nasdita. padahal mereka ini kan tesih anu Bu tidak pernah lepas dari ciri khasnya minuman angkringan sini loh Bu. Apakah itu? Jahe gepok Tuh, Kak. Langsung sudah jadi, Pak. Jadi, Mas Stefanus apa tadi? Susu. Susunya Jadi, Bu, dua. Aku tanyain dong. Apa kamu? Minum apa? Tajin. Adanya air ketuban. kalau ya udah ini canggih banget tuan Oke baik, sambil ngobrol-ngobrol si Bu Erlina, Mas Stefanus, monggo dipun unjuk bisa diminum ya. Monggo. tapi- betul kita akan ngobrol dengan beliau terkait dengan reproduksi atau kesehatan reproduksi di dalam keluarga istimewa. Biar tidak salah cara mengasuhnya dan juga bisa benar dalam mengarahkan putra dan putri kita. serta Betul? mempergunakannya. Betul sekali. Kita baik lagi Gunakan apa? Loh, lah ya bener toh. Kalau kita nggak bener mempergunakannya, ya banyak sekali nanti hal-hal yang kurang baik. Seperti apa hal itu yang kurang baik? Kita nanti akan bergabung lagi dan akan memperluas informasi tentang apa yang namanya reproduksi ya. Apa aja toh itu? Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Kopi Jos. Jos. Bunyi dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyampleng tenang, Kopi Jos. Kopi Jos. Dulu saya kena diabetes. Gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga
berkurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Tiap minggu saya harus suntik insulin. Namun, sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo, Prambanan. Yang wis tekan nang mbok jajan. Mbok jajan ke apa sih? Nah, nang mbok jajan ki anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa dari Bang. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Warungnya dibuka, ditata sendok dan piring. Panas kebul-kebul, nyablak tenan, kopi jose, kopi jos. Kembali di Kopi Jos, dan seperti yang Mas Tejo infokan bahwa kita hari ini masih bertemakan keluarga bahagia dengan tema bahasan kita adalah kesehatan reproduksi. Ngomong-ngomong soal reproduksi, otomatis kan kita akan membahas tentang usia anak yang sudah memasuki masa remaja ke dewasa ya. Mungkin yang anak cewek sudah mulai menstruasi, yang anak cowok itu biasanya Cowoknya apa titenane ya, Mas? biasa Kan menstruasi, nek cowok titenane apa tuh, ya Mas? bisa dengan suara yang berubah. Mimpi Kalau basah. mimpi basah juga Iya. bisa. Ini bahasa iki kayak ngomong. Geblek banyu sadar. Jo metu lanang kan iki lho. Sakun. Metu temboloke. Iya. Pak ora ono ya, Mas. Kok ketok adu menungso kok Pak dia aku ora aku ditetep ya, Mas. Nah, terkait dengan hal ini di era seperti ini, dengan majunya era digital seperti ini yang mendominasi kaum remaja, tidak ada salahnya, bukan hal yang tabu tentang reproduksi kita bahas di sini. Terkait hal ini kita menghadirkan Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, juga Mas Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Kita siap ngobrol nggih Bu nggih? Mas Bu Erlina. Tejo, nyun Nggih. sewu, dan ini juga tidak lepas tidak lupa, ini adalah persembahan dari DP3 AP2 DIY dan Komisi D DPRD DIY yang tentunya hari ini menemani panjenengan semuanya. Tepuk tangan Ya. dulu, Mas. Acaranya terselenggara gitu ya. Dipersembahkan juga, Baik. Mas, gitu Baik. loh. Ibu pengen nyuwun perso, pengen tanya, sebetulnya kesehatan reproduksi itu apa dan seperti apa, juga bagaimana Bu Erlina? Terkait Kesehatan ibu kan reproduksi pemberdayaan ya. perempuan yang serba tahu. Jadi kesehatan reproduksi itu sehat, tapi sehat tidak hanya fisik ya, Hmm. tapi juga secara mental atau psikologis, kemudian juga secara seksual. Nah, itu kalau kesehatan reproduksi itu yang berkaitan dengan baik itu sistemnya, baik itu prosesnya maupun fungsinya reproduksi di dalam tubuh manusia. Betul, gitu. betul. Jadi nggak cuma alat yang kelihatan gitu Betul. ya. Sehat dari alat yang kelihatan, tapi juga organ-organ dalam yang terkait dengan proses
sistem fungsi reproduksi itu, gitu. Itu adalah termasuk alat kesehatan dari produksi yang dilihat dari luar adalah, nah ini Bu, keterkaitan dengan kalau kita mau membicarakan tentang organ tubuh manusia itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, gitu. Adapun juga hormonal yang ada mencakup tentang hormonal yang seimbang dan kurang seimbang. Beda orang beda gitu ya. Anakku mau misalkan. Nah, kados kula Bu nyun sewu nek anake olala niku rak kelas 4 SD niku pun haid saja nggih. Nek anak kula niku SMP kelas kali niku dereng haid. Lah, itu pemahamannya seperti apa? Normal Memang atau bisa tidak? beda-beda ya, bisa beda-beda karena pengaruhnya kan banyak sekali. Oke. Masing-masing orang itu berbeda-beda juga gitu. Makannya kan berbeda-beda, gaya hidupnya berbeda-beda juga. Kemudian keturunan, karena seringkali juga ada pengaruh dari genetikanya. Bapak mbak mbien, ibu atau mbak dulu itu mensnya awal atau akhir dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak sekali pengaruh. Nah, ke depan ke masa-masa yang sekarang juga karena nutrisi atau makanannya berbeda gitu ya, lebih banyak apa ya yang nggak sehat gitu, banyak pengaruh juga ya, Bu. lemaknya dan sebagainya, mempengaruhi hormon dan sebagainya, sehingga seringkali maju terusan gitu. SD sudah banyak sekarang Iya, ya, sekarang menstruasi ya. Karena proteinnya sudah tambah Ya. tinggi ya Bu Ya, ya. jadi sekarang protein nyun sewu, tapi nek zaman dahulu kok mbah-mbah zaman kolot biyen ngoten le ngendikan kok ayo makanya nek dolan ki ora saker karo nyun sewu wong lanang men rano lingkungane apa kepiye dan sebagainya gitu. Bisa mempercepat gitu maksudnya. Oh. Pernah denger enggak? Zaman biyen mbah-mbah. Bapak kurang laris nanti. Kita ada ke desa ya. Kok dirabol aku to? Aku bolone Pak Stefanus lho. Biar Pak. Kurang ruwet tenan. Mbahnya kae dhewe ya. Oh, kok ngundake Pak Tetanus. Pak Stefanus ya Allah, masa ya nek tetanus ngenani aku nek. Oke, nah terkait hari ini Bu di program-program Ibu tentang pemberdayaan perempuan itu pas sosialisasi itu apakah juga sering disampaikan Ibu? Ya, sering kami juga keliling kemana-mana melalui radio, TV dan sebagainya untuk memahamkan tentang kesehatan reproduksi. Karena ini nanti sangat terkait juga dengan tumbuh kembang anak ya. Artinya karena salah satu ada undang-undangnya juga ini, salah satu hak-hak anak itu adalah terkait dengan kesehatan reproduksi ini, sehingga wajib untuk dipenuhi oleh kita semua kan. Untuk memenuhi hak-hak anak kan kita semua ya yang terkait. Tidak hanya di institusi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan layanan kesehatan, tapi juga seperti kami ya yang ngurusi perlindungan anak, yang ngurusi ketahanan keluarga, itu juga mengedukasi tentang kesehatan reproduksi supaya dari awal itu orang tua itu paham bagaimana mengedukasi anak-anaknya, bagaimana menjaga macam-macamnya tadi ya, nutrisi ya, gaya hidup, pola hidup dan sebagainya, supaya kesehatan reproduksi anak-anaknya itu juga bisa bagus sehingga nanti tumbuh kembangnya bagus. Kemudian juga anak paham bagaimana mengelola atau merawat, kemudian juga kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan reproduksi itu sehingga kemudian tetap sehat. Betul. Tidak menyalahgunakan juga yang membuat dampak negatif bagi tubuhnya sendiri. Nggih Bu, tapi kan yang namanya kadang ya wong desa sing kehidupan mungkin beda dengan orang kota ya. Kadang kalau mau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan reproduksi lah, maaf ya niki menstruasi apa kesan itu kok aduh saru nih kayaknya anak urung pantes jak bahas kuwi, kadang rasa pekewonya tuh ada. Nah, terkait dengan menstruasi pertama kali, mimpi basah itu kepiye carane Ibu yang menyampaikan ke masyarakat untuk nanti memberikan info kepada anak-anak seperti apa contohnya Ibu? Tambahan dulu Bu, Itu seperti seringkali, saya, anak saya kan cowok, sementara saya single parent, saya tuh mau nanya, wes nih, apa nih Beda cerita bahasa lagi mau. apa? Mau kan hari itu jenenge jane wedok. Nah ini kasus nyata nih kita. Kasus nyata mau kan acting. Haryadi kok iya. Anak iki kembar lanang wedok. Oh, kembar ding yo. Ya. Haryadi ro Haryani ding. Pokok men niku nek teng kopi jos Bu, nek ketok kokoan lambe niku fragmen. Apa nggih Bu nggih? Iki anake kembar telu Haryadi sekali harimau ya. Piye? Ya itu tadi. Ada kon iki kok ra tekan ngono. Iya, aku dhewe isin gitu loh. Nah itu gimana Bu? Cara atau mungkin ada trik apa untuk bisa menyampaikan ke anak itu. biar paham tapi ya ora terkesan saru gitu. Nah, seringkali kan orang tua seperti itu ya, artinya
mau ngomongin tentang itu, mau diskusikan, mau ngerembuk itu, ini kok saru. Terus kadang anak tabu ini dan isin sebagainya. ngoten Nah, nggih. padahal nanti akibatnya kalau bukan orang tua secara awal itu mengedukasi anak-anaknya, itu anak malah justru akan nyari dari sumber-sumber Betul. yang lain Betul. yang mungkin juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Takon koncone lah, opo lah gitu. Dine nek link ya Bu Nah, ya. ya nak Link sing bener, nak salah ya. nah, itu. Betul. Maka memang kan kita selalu menginginkan ya supaya para orang tua itu dekat dengan anak. Nah, itu paling baiknya tuh seperti itu. Kalau dari awal itu komunikasinya lancar, ya harusnya membicarakan tentang reproduksi pun itu juga lancar. Orang tua sudah punya selahnya sendiri. Bagaimana menyampaikan sesuatu tidak secara vulgar tapi anak paham. Ya. Nah, bisa dengan menggambar bersama, tapi intinya menggambarnya tentang reproduksi misalnya. Ini nggak bisa gambar. Reproduksi. Dudu gambar anu loh ya. Ya kan serba Kesehatan reproduksi. serba mengkuwi betul. Olala dino iki pintere ketul to. Wong sampai saat ini tuh yo, sampai saat ini para pengusaha-pengusaha di luar sana juga yang paling bingung tuh bong supit. Apalagi Bisa. kalau di rumah makan kan jelas gambarnya nganggo gambar gede sendok piring rumah makan. Iya. Nah, misalnya dokter paling nganggo gambar gelas eneng ulone kae. Iya. Lah bong supit sprene iki bingung gawe gambar apa dipajang kuwi lho. Sesuk aku ora buka bong supit, Apa? gambare bendo, Mas. Tapi aku KTP ini jenis kelaminnya orang L pope ora. Lah apa? Tak gambar. Tak gambar dewe. Untung ora difotokopi. Makanya ini kan kita perlu bantuan dari Bu Erlina selaku Ya. pemberdayaan perempuan. Anda sebagai seorang ibu, bahkan kita juga Nah, calon itu. bapak ini nantinya cara menyampaikan ke anak tuh ben ora terkesan saru nih anak ngerti itu. gitu. Jadi, Menggambar reproduksi atau kami pun kemudian mengeluarkan atau membuat ya buku panduan dan sebagainya itu untuk memahamkan pada orang tua untuk mengedukasi anak-anaknya bagaimana caranya gitu yang selama ini dianggap tabu, porno dan sebagainya itu bisa tersampaikan secara baik. Nah, itu sampai diajari lah istilahnya. Kemudian kalau memang orang tua juga belum mampu, tinggal telepon ke kami aja, nanti bagaimana cara menerangkannya nanti juga dikandani gitu ya. Kalau mau cewek agak sulit untuk masih di alamat yang sama, Bu. Masih Di Puspaga atau Di apa Puspaga, itu? iya. J. Kami punya Ada bukunya. pendampingan ya. Jadi sama Pak Stefanus. Iya, ini. Nah, kalau terkait ini kenapa kesehatan reproduksi itu akhirnya penting dan dari DPRD akhirnya memberikan sebuah ini ya, wadah stimulan Iya, ataupun mungkin wadah. kasih dana untuk Iya. itu gitu. Nggih, Pak. Nah, kalau kita ngelihat Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa Indonesia Emas itu dimulai dari ya generasi kita yang sehat. Betul. Generasi yang sehat yang bisa diandalkan. Nggih. Nah, ketika kita bicara mengenai kesehatan reproduksi di Yogyakarta ini ada sedikit yang membuat kami miris ya. Apa itu, Karena Pak? ternyata banyak sekali anak-anak gitu yang tidak bisa mengendalikan tadi itu terkait nafsu. dengan salah satunya kemudian Jadi apa, adanya pernikahan dini. adanya pernikahan dini Maaf. karena memang tidak memahami bagaimana dia menjaga sistem reproduksi dia gitu. Iya, betul. Kemudian ada tadi disinggung juga terkait dengan emosional, relasi kuasa antara pria dan wanita juga mempengaruhi kan. Tadi disampaikan anak remaja sudah mulai pacaran karena relasi kuasa yang tidak baik. Ya kadangkala cowok kan pinter-pinter kan, pinter-pinter apa ngomong lembut gitu ya. kan? Ya itu adalah Buktikan, gitu kan. curhatan hati pasti. Pengalaman ya Pak. Pak, mohon maaf, Bapak jangan kaget di Kopi Jo seperti ini Tapi Pak jangan adanya. salah loh, jangan salah. Kepiye? Ada yang terjadi di masyarakat itu. Nun sewu kembali lagi yang tadi di Berlina ya. Kadang pemahaman orang tua itu juga beda-beda. Ono sing wong tua itu suruh moso duwe anak wedok sampai sekian usianya belum punya pacar terus bingung ono. Tapi ada juga yang bangga anaknya sing belum wayahe pacaran, mentang-mentang duwe kenalan konco cowok, duwe sepeda motor sing apik, mobil apik, belum saatnya dijemput jadulan tuh boleh-boleh aja loh. Ya, itu kan Ada. Mas. Tadi yang aku bilang tadi terkait dengan edukasi tentang seksual itu penting. Betul. Relasi kuasa itu juga penting. Jadi perempuan tuh jangan cuma sekedar diomong ABC dirayu-rayu dirayu-rayu akhirnya langsung. menyerahkan segalanya gitu. Jangan digombali. Jangan tok, digombali percaya. gitu segala macam. Seperti itu. Apa Gitu. kuwi? Apa kuwi? Ya kan ada ya Pak ya. Tidak beli ini begitu kok kami nyanyi langsung. Jadi memang edukasi penting, Pak. Jadi saya senang sekali ketika DP3P2 membuat berbagai macam konsep untuk mendeliver informasi kepada masyarakat dengan berbagai macam
metode. Salah Langsung satunya gayung ini. bersambut ya, Mas, Iya, ya, betul gitu. gitu. Salah satunya tadi saya di belakang, Bu, ini kok modelnya berbeda lagi gitu kan. Memang kita mau coba mengarahkan ke segmen-segmen yang memang berbeda. Kalau kita dari tahun ke tahun dengan cara yang sama, masyarakat bosan. Ya, jenuh, Pak. Ya, stagnan kan soalnya. Alah paling ngono kuwi meneh Iya, ya, sampaikan gitu. bosan gitu kan. Bagus, Mas, ya. Jadi anak-anak remaja sekarang kan lebih educated ya, kemudian menggunakan teknologi juga, nonton terkait dengan berbagai macam informasi bisa di mana aja. Dan konsep semacam ini kan menarik gitu ya. Jadi konsep-konsep yang nggak menjenuhkan gitu. Betul. Tapi tersampaikan pesannya gitu bahwa perempuan dan laki-laki harus menjaga sistem reproduksi. Nah, kalau nyon sewu, menurut Mas Steve, penyampaian secara milenial seperti apa yang bisa disampaikan selain dengan cara edukasi seperti ini, Pak? Jangan dijawab dulu. jangan katakan aku sudah. Baik, kita kembali lagi setelah iklan berikut ini di Kopi Jos. Ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyableng tenan kopi jos. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas PMPTSP telah membuka Mall Pelayanan Publik yang merupakan pengintegrasian pelayanan publik dengan konsep pelayanan satu pintu untuk memperoleh pelayanan dari berbagai instansi. Mall Pelayanan Publik menyatu dengan kantor DPM PTSP Bantul, siap melayani masyarakat untuk mengurus segala perizinan dan non-perizinan. Mall Pelayanan Publik merupakan tempat pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantul memfasilitasi 15 gerai, baik dari instansi internal maupun eksternal. Mengurus perizinan atau dokumen administrasi lainnya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantul hemat waktu, biaya, dan transportasi. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mendorong investasi di Kabupaten Bantul, yaitu dengan memberikan kemudahan dan penyediaan fasilitas fiskal maupun non-fiskal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi. Terdapat 8 sektor yang memiliki peluang investasi strategis di Kabupaten Bantul. Potensi, semangat, serta kreativitas masyarakat Bantul merupakan peluang yang besar bagi para calon investor. Dukungan regulasi, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalin mitra kepada para investor. Ayo manfaatkan Mall Pelayanan Publik. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang akan berinvestasi dan berwirausaha di Kabupaten Bantul. Selamat berinvestasi di Kabupaten Bantul. Ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyableng tenan kopi jos. Kita masih bersama Mas Stefanus juga Ibu Erlina masih ngobrol terkait dengan keluarga kesehatan keluarga yang istimewa tadi ya, betul ya? Keluarga istimewa Betul. episode 6 dengan kesehatan reproduksi. Nah tadi Ibu saya sudah tanya ke Ibu Erlina, untuk sosialisasi yang diberikan kepada orang tua sudah. Nah terkait dengan kaum milenial kepada Mas Stefanus Ya. tahu, pernah nggak mengadakan sosialisasi langsung dengan anak-anak milenial? Udah pernah, kita pernah juga mengadakan dengan teman-teman milenial. Bukan milenial sebenarnya, malah Gen Z. Kalau milenial udah agak tua, tapi kita milenialnya aku. Ya, Gen Z itu kayak aku barang iki. malah
Malah kita Tapi mental mencoba untuk menggrab yang lebih muda lagi, lebih muda lagi. Dari usia piro tuh Bu idealnya tuh yang perlu di sosialisasi terkait. Paut, Mas. Ya orang kalau bisa paut kok saya belet tetap. Iya. Gimana Bu dari Jadi paut, Bu. sesuai dengan segmen umur gitu ya. Ada kok. Jadi terhadap yang masih balita itu ada materinya sendiri. Pengenalan ya. Pengenalan. Ini jenenge apa? Pengenalan tubuh sendiri supaya bisa memperlakukan tubuh dengan baik gitu ya. Yang alat kesehatan reproduksi juga gitu. Tetapi beserta dengan orang tuanya juga diedukasi supaya bisa mendampingi karena masih kecil ya. Nek pipis gitu, selesai pipis diajari cara membersihkan itu dari titik itu ya Bu ya. Kadang-kadang kan kalau orang Jawa ada yang di sana pakai iki jenenge iki di inisiasikan dengan binatang lah, itu katanya kurang tepat atau gimana Bu, itu apakah betul? Untuk usia-usia tertentu nggak apa-apa Mas. Tetapi tetap dipahamkan ya, meskipun di sana pakai dengan nama yang lain, tetapi fungsinya apa dan sebagainya itu tetap dijelaskan. Iki setelah segmen-segmennya kayak gini yang dibahas kayak gini, Atma tuh nyambung banget. Mas, aku malah bingung. Tadi diinisiasi dengan nama binatang. Kadang-kadang kan ada. Emang ada? Ada loh. Apa harus saya indikan? Mas Atma, Mas Steve, come to mama. Ada kalau punya pria kan itu ya. Itu. Ya itulah. Mas Steve sama kayak saya juga nggak tahu. Nggak tahu bang suara nyandeng. Oke, kembali Mas Stefanus. Terus waktu itu Mas, secara pengalaman bisa diinfokan, pengalaman mengumpulkan mengajak teman-teman milenial yang mungkin lebih muda tadi. Itu gimana responnya waktu itu Mas? Menarik ya, karena kalau biasanya anak-anak remaja itu kan bertanya bukan kepada orang yang lebih tua ataupun ke orang tua, karena tadi ada takut kah, ada relasi kuasa dan lain-lain. Biasanya dia bertanya kepada teman. Dan karena kita buat acara khusus untuk Gen Z dan peminatnya hampir ratusan ya waktu itu ya. Ratusan orang hadir dan dari perwakilan berbagai macam wilayah. Dan yang menarik lagi, mereka kan juga akrab dengan sosial media kan. Jadi acara itu jadi diviralkan di antara diviralkan di antara teman-temannya gitu. Jadi acaranya spiral ya, Pak ya? Iya. Spiral. Mas, orang spiral Mas. Ayudi. Nah, terus kita pengen ngerti juga dari sisi perempuan selain yang diceritakan oleh Mas Stefanus. Sebetulnya Bu, tadi Mas Stefanus cerita mirisnya anak-anak kita, mungkin tidak hanya di Jogja ya, di kota-kota lain pasti juga ada. Dengan ada hamil muda lah, hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, sebetulnya idealnya masa hamil sampai melahirkan tuh piro toh Bu usiane Bu? Kalau ideal ya, artinya dari sisi kesehatan itu ketika tumbuh kembangnya sudah berhenti istilahnya. Sudah nggak berkembang lagi, itu di sekitar usia 19-20 ya. Sehingga kalau mau menikah itu ya di atas usia itu, karena kesiapan untuk kemudian melakukan hubungan seks, kemudian juga mengandung, melahirkan itu ya di atas usia 20 itu. Kalau BKKBN sih merekomendasikan kalau yang putri ya, itu menikah di usia 21. Itu sudah matang semuanya, alat reproduksinya matang, iya. Kemudian kemampuan secara psikologis, mental ya, itu juga sudah siap. Nah seandainya wes terlanjur. Nah itu seandainya di usia yang masih dini kok usia gitu ya. Itu apa yang akan terjadi dan resikonya Ibu? Anak jelek-jelek, mbak ya pengen cilok. Apa Bu yang akan terjadi Bu? Putune dikirani anake. Remaja gimana Bu itu? Jadi kalau melakukan hubungan seksual ya di masa ketika alat reproduksinya itu belum sempurna, artinya masih tumbuh kan, ini masih berkembang itu tadi, maka kemudian bisa berakibat pada tidak sehatnya alat reproduksi. Bisa jadi kemudian misalnya bisa dewasanya nanti mengalami kanker, mengidap kanker dan sebagainya, yang perempuan, kanker leher rahim lah, serviks itu tadi ya. Kemudian juga karena masih anak-anak belum paham banget gitu ya, apakah lawan jenisnya yang melakukan hubungan seksual itu bersih atau tidak dan sebagainya, bisa kena PMS, penyakit menular seksual. Kemudian juga lebih parah lagi kalau sampai kena HIV, yang kemudian jadi AIDS juga gitu, lebih parah lagi. Makanya jangan melakukan hubungan seksual sebelum nikah.
Kemudian mohon izin Bu Erlin, mohon izin Mas Steve, ini cuma bagian dari fragmen. Mohon maaf. Jadi cek rutin itu cuma dalam segi fragmen. Tensinya dicek rutin. Iya, cek gula. Bu Erlina ya, cek rutin itu juga perlu untuk reproduksi wanita juga perlu ya. Iya. KPI, KPI. Kalau yang sudah dewasa, perempuan dewasa pun perlu. Iya. Karena kan apalagi tadi ya, misalnya yang sudah terlanjur memulai hubungan seksualnya sejak masih anak-anak atau remaja tadi. Dewasanya harus rutin untuk cek. Cek Anakmu ki lho le ngomong jarine Asma. Itu cara menghindari PMS itu kepiye? Ya jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko. Jangan melakukan, Jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko. Wes kuwi titik. Ora jadi Yang jelas hubungan yang apa tidak berisiko kuwi mau ya kuwi rutin cek. Weh, ya itulah ya. Oke, lanjut dulu pertanyaan selanjutnya monggo. Iya. Bu, aku tak pipis di sana. Orangnya cuma 4 menit. Kalau dari Pak Stefanus dulu Pak Nyusewu, kalau kita melihat kenakalan remaja itu kan kenakalannya tidak hanya dari kenakalan yang kayak tawuran dan segala macam. Ada juga Nyusewu yang ternyata tuh kenakalannya itu sudah sampai yang berbuat hal-hal yang mengindikasikan ke Nyusewu mesum ya, bahkan sampai di video di apa. Itu apakah kasusnya juga ada trackingnya Pak sampai saat ini? Jadi nggak hanya di Jogja sebenarnya, di seluruh Indonesia bahkan di dunia juga besar tuh kebanyakan pergaulan bebas, kemudian mengarah kepada hubungan seksual yang tidak sehat itu ya bermunculan. Jadi memang kita juga berharap untuk mencapai Indonesia Emas, Jogja yang istimewa, warganya yang sehat ya. Edukasi kuncinya Mas. Jadi kita nggak bisa melarang begini-begini nggak bisa. Betul, apalagi eranya sekarang semua pegang HP, ya kan lebih mudah. Lebih mudah. Kemudian dilarang dia mencari, begitu mencari dia dapat. Ada usaha mencoba, tapi edukasinya dia kurang. Kalau saya mencoba resikonya A, B, C itu dia nggak dapat. Harusnya kalau kita sodori juga informasi terkait dengan efek sampingnya, efek dari pergaulan bebas, kemudian seksual bebas itu resikonya macam-macam. Bahkan tadi yang paling parah ya AIDS itu tadi kan. Karena kalau usia muda itu kan tanggung jawab, kemudian untuk beralih pasangan tuh mungkin ada besar. Karena mereka, saya baru kenal ini, pengen kenal dengan yang lain. Betul. Yang cowok juga demikian, saya baru kenal dengan cewek ini kok emosionalnya berbeda dengan si beda. Gitu ya. Itu yang banyak. Kayak gitu ya, apalagi ada aplikasi gitu loh Pak. Asma, istilah halusnya bukan ngicipi. Pengen ngerti. Makanya tadi saya dari kemarin saya bilang sama Bu Erlina, yang namanya anak-anak muda, anak remaja itu memang yang paling mengkhawatirkan tuh lingkungannya, pergaulan, lingkungan Mas G. Tapi yang Mas Dewan ceritakan karena dari sekarang era digital sudah sedemikian bebas, kabeh don duwe HP, wong tua ora iso mantau 24 jam. Kalau kita nggak punya pondasi sendiri, yang tadinya guru kumpul seperti ini, kok ngrungokke yo, dari mulai dengar, kemudian penasaran, dan akhirnya mencari tahu dan mencoba. Nah, wes mencoba kebablasan kan gitu. Makanya terkait dengan yang disampaikan kenakalan remaja tadi, ada hubungannya Bu antara narkoba, miras dan kesehatan reproduksi, mesti ada hubungannya ya Mas yo. Ada itu bagaimana hubungannya. Bu bisa sedikit disinggung itu? Pertama kalau dengan kesehatan reproduksi ya, namanya miras, narkoba itu kan gaya hidup yang tidak sehat. Yang apa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu pasti akan berpengaruh pada tubuh, termasuk pada alat-alat reproduksinya gitu. Itu pertama bisa mengakibatkan misalnya mandul, bisa mengakibatkan kekacauan hormonnya. Kemudian bisa tadi PMS ya, kalau kemudian melakukan hubungan seksual. Biasanya sih kalau yang suka miras, suka narkoba itu lingkungannya juga lingkungan yang pertemanannya tidak sehat. Tanda kutip ya Bu. Kadang-kala seringkali memang mereka seks bebas juga gitu ya. Sehingga kemudian bisa tadi kena PMS, kena HIV/AIDS dan sebagainya. Kalau kemudian kekacauan karena memasukkan zat-zat kimia ke dalam tubuh yang negatif, dampaknya terhadap tubuh tadi bisa mandul, bisa kalau kemudian ternyata hamil ya, dari hubungan seksual itu kemudian hamil, anak yang dikandung juga bisa kekurangan nutrisi.
nanti lahirnya juga berat badannya rendah atau stunting, apa ya. gitu ya. Ibunya juga beresiko ya ketika hamil karena dalam kondisi yang tidak sehat sempurna tadi, ketika melahirkan juga bisa beresiko meninggal atau bayinya yang meninggal seperti itu. Terus Bu, misalnya kayak Mas Atma, Kulo sama Mas Stefano, kita cowok-cowok itu kan ya mungkin tidak semuanya, tapi kadang kan kita sering ngerokok nih, sering merokok ya. Mungkin Mas Ahmad tidak, tapi aku ngerokok. Aku Mas ngerokok Stefano, kok. nah makanya sama kan. Padahal kan nggak boleh ya. Nah, seperti itu apakah juga berpengaruh Bu nanti terkait dengan alat reproduksi ataupun mungkin hasil akhir dari kalau kita ada keluarga itu loh? Sangat pengaruh, misalnya yang perempuan perokok ya. Nah itu ketika hamil kan apa yang dihisap tadi rokoknya itu kan berpengaruh pada janinnya. Nah, sehingga itu tadi janinnya bisa berat badannya kurang atau rendah, lahirnya juga kemudian kurang berat badannya atau bahkan stunting tadi. Nah, ibunya kekurangan zat besi dan sebagainya kan beresiko ketika melahirkan. Seperti itu. Kalau yang laki-laki bisa mandul loh. Nah, ya benar ya. Si Atma. Usah ya sekarang ya. Ya benar kan, dari kualitasnya juga bisa pengaruh karena ada beberapa tingkatan ketika kepemilikan laki-laki ini kan juga itu kepemilikan laki-laki ya, atau investasi laki-laki itu kan punya tingkatan masing-masing ya Bu ya. Nah, tingkatannya seperti apa? Terus apa tuh tingkatan apa tayu? Tingkatan hasil kesehatan sperma produksi. Oh iya. Apa kudu tak jelaskan? Aku kudu dadak ngomong vulgar ngono kuwi. Inje Bu Dokter. Aku kan ora kepenak karo Mas Steve. Apa para kepenak? Baik, dan kemana-mana kita ke bangsa yang satu ini ada di Kopi Jos. Burung dibuka, ditata sendok cangkir. Membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Reja manik sejatine ngalam kang dinuding cah. Warunge dibuka, ditata sendok cangkir. Kembali kita informasikan pemirsa bahwa acara ini, acara Kopi Jos hari ini disupport langsung atau acara ini dipersembahkan oleh DP3AP2DIY. Sekaligus menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Ibu Erlina Hidayati Sumadi SIPMM, juga didampingi Dr. R. Stefanus C. Handoko Eskom MM selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Tepuk tangan buat beliau. Dan asik sekali dengan kita ya Mbak Pia. Itu tadi kan ngomong kita Mas Tejo tentang perempuan. Kalau merokok neng jero akibatnya si janin ketika hamil itu kan tidak baik. Adanya banyak sekali, nanti muncul nyun sewu, mungkin anaknya nanti akan kena asma atau apa kita nggak ngerti. Kita setiap waktu di sepanjang zaman itulah kamu. Besok cek ya. Lanjut Bun, lanjut. Kita obatnya sing ngono diombe. Nek ketak yo gara-gara meni rutin cek. Nah itu, tapi kalau kita mengarahkan Oh, Senin paling Bu.
Senin ke sana. Ngapa? Iya. Sekarang lagi syuting. Oh. Iya. Apa Mas? Anu jatahe kontrol nang Pakem. Kok rumah sakit Pakem kon kontrol. Agarane ngopo lho. Aku pindah yo. Kuwi ora ning wis ora ning Pakem lu cedak. Urine malah. Ya lanjut. Nah, kalau di sisi perempuan kan banyak sekali ya, tidak lain tidak bukan juga tidak adil kalau hanya di sisi seorang perempuan saja. Laki-laki pun juga banyak. Sekarang itu kan beberapa akhir kemarin itu saya dengar viralnya anak-anak SMP yang sudah berani benar-benar menikmati minuman keras dengan oplosan yang sangat waton. Yang penting dia ini relax terus ben refresh apa dan sebagainya, sedangkan dari kita bersangkutan dengan alat reproduksi itu hasilnya dari kepemilikan seorang laki-laki atau spermanya itu kan juga berpengaruh toh Bu. Nah itu salah satunya seperti apa Bu? Maksudnya untuk perkembangan Iya bisa, artinya ya apa yang dimasukkan ke dalam mulut kemudian masuk ke dalam tubuh kan bisa berpengaruh terhadap apapun, termasuk hormonnya tadi, kualitas spermanya dan sebagainya, termasuk secara fisik gitu ya. Alat reproduksi pria gitu yang suka minum minuman keras itu juga bisa jadi kemudian lemah gitu. Iya tidak bisa ereksi misalnya. Iya. Nah, jadi melayune kurang banter. Ora tekan gone. Kok jadi isi dhewe lho dekne iki. Suaranya iki pokoknya ngadeg angel. Nah, kita kan Mas Tip lagi. Mas terus terkait program Susunya boleh Boleh. diminum? Monggo. Nggih. Dari tadi tak tawarke lho bisa. Beneran nih? bener. Estu monggo nuwun sewu. Dan ini Mas ini dijamin enak, halal, tidak berpengaruh pada alat reproduksi ya. Tidak berpengaruh. Ora, Mas Tip kok aku takon ngono kuwi kok njuk sumuk ngelah lho. Kan aku njuk dadi Mas, kita mau tanya juga terkait dengan program Ibu Erlina yang luar biasa ini dan kayaknya memang sangat bermanfaat untuk kemasyarakatan, apalagi tadi Mas bilang untuk menuju Indonesia Emas itu memang sasaran utamanya memang berangkat dari generasi muda. Nah, support seperti apa lagi nanti akan diberikan kepada Ibu Erlina dengan programnya yang sangat-sangat bagus ini, Masku? Yang setahu saya di kawan-kawan di DPRD 55 anggota dewan itu sangat support dengan kegiatan semacam ini gitu. Jadi kita melihat bahwa program-program seperti ini ya perlu diperbanyak. Jumlahnya diperbanyak, anggarannya juga kita support dan kita tahu dan kita perlu apresiasi sangat luar biasa karena satu-satunya di Indonesia provinsi yang mendapat predikat sebagai provinsi yang ramah perempuan dan anak. Oh, keren ya. Itu nggak terlepas dari banyaknya program yang kita dorong untuk bisa dilaksanakan dan diaplikasikan secara langsung. Luar biasa, gigi sekali Bu Erlina mendapatkan support yang luar biasa juga dari DPRD. Dan nggak ini Mas Tejo, dan nggak hanya nyun sewu ya, nggak hanya cuma materi saja, tapi praktek dari segala penjuru, entah itu 4 kabupaten 1 kota yang diinginkan. Karena apa, Puspaga itu kan juga tidak hanya di DIY saja, ada di beberapa titik yang terbaru sekarang mau akan merambah ke Kulon Progo. Jadi nggak perlu khawatir, informasi apapun itu kalau nggak jelas tentang bagaimana atau gimananya, silakan untuk datang dan itu gratis. Mau tanya saya kok malu ya mau mengedukasi anak saya terkait kesehatan reproduksi gitu. Gimana cara ngomongnya ya? Silahkan telepon aja ke Puspaga atau datang langsung supaya nanti di segmen akhir ini mungkin Bu Yanti, Ibu monggo ajakannya pesan untuk masyarakat terkait dengan mungkin sosialisasi hal seperti ini lewat media Jogja TV disampaikan. Tapi nyun sewu saya potong dulu, jangan khawatir pemirsa, mungkin ada gini nyun sewu Bu, ada beberapa kemarin dari tamu yang tanya. Nah aku curhat, mbah kuwi elek, mbah kuwi saelek-eleke ataupun bisa dibilang ono apike. Apakah itu bisa rapat, tidak diomongkan? Itu juga perlu dipertanyakan. Kami jamin kerahasiaan dari masyarakat yang menghubungi. Klien istilahnya dijamin kerahasiaannya. Jadi jangan khawatir pemirsa, kalaupun ameh ngetok kayak unek-unek kayak anake atau apapun itu di Puspaga semuanya rapat. Betul, curhatlah pada tempat yang tepat, jangan sama mana bocor kemana-mana ya. Oke. Jadi monggo silakan Bu, mungkin
ada closing statement untuk harapan dan Ya, lain-lainnya? pertama untuk anak-anak ya, Ya. Karena memang juga harus belajar tentang kesehatan reproduksi, nggak cuma ilmu di sekolah toh gitu. Ya. Nah kemudian, kowe iki mangan wae. kemudian kalau ada apa-apa itu silakan bilang matur ke orang tua ya. Kemudian nanti orang tua apakah bisa menyelesaikan sendiri masalah yang diderita anaknya atau tidak ya, kemudian menyampaikan ke profesional, entah itu kalau itu terkait dengan kesehatan mentalnya atau psikologis dan sebagainya ke kami boleh. Kalau itu terkait dengan layanan kesehatan ya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Gitu. Jadi jangan diam saja. Betul. Kemudian betul, anak-anak sekarang anak-anak remaja ya, karena sekarang marak sekali ada yang namanya micet lah, ada Itu apa, Bu? ada yang Ekonomianya apa, Bu? Aku ngerti kok. itu jenis mie terbaru. Nah, dari rasa kejutnya tuh kayak udah paham banget gitu ya kayaknya. ada yang lebih miris lagi. Apa itu? Open BO masih remaja. Bu, ada aplikasi melicet bareng. Padahal itu membahayakan kesehatan reproduksi. Masih anak-anak, masih remaja gitu ya, sudah mengenal yang seperti itu, berbahaya sekali. Sehingga para orang tua harus memantau pergaulan anak-anaknya, ngeceki HP-nya anak-anaknya ya. Jadi jangan gaptek lah gitu, Betul. tetap harus tahu bagaimana ngeceki HP anak-anaknya. Betul, Kemudian ya pergaulan anaknya tahu, circle-nya pertemanan Seperti anaknya apa juga tahu. tahu. Circle Jangan ngerti sampai lah. circle-nya yang negatif. Orang tua tuh rasa khawatir perlu, tapi parno banget yo jangan gitu. Karena yo kalimat jangan-jangan anakku gitu juga Nah. boleh-boleh aja nggih Bu. Nggih, lebih Terus aman kalau gitu. masih sekolah mbok ya mikirnya sekolah baik. Iya. Sampai lulus nantinya ya. Nggak usah mikir macam-macam pacaran dan sebagainya, nanti malah mengganggu. Oke. Nanti malah beresiko juga Iya, gitu. iya, Belum iya. dewasa juga Betul. gitu. Kan Resiko terhadap kehidupannya sendiri. nanti juga kalau sudah sekolahnya. lulus, sudah lulus SMA paling tidak, sudah lebih dari 20 tahun, meskipun sudah dilakukan edukasinya ketika masih anak-anak sampai remaja tadi. Nah kalau mau menikah ya di atas usia itu sempurnanya atau supaya optimal nanti keluarganya ya di atas 21 kalau perempuan, di atas 25 kalau laki-laki. Tapi kalau sampai 45 belum nikah tuh nggak apa-apa tuh Bu. Nggak apa-apa. Rapayu-payu. Ana wong curhat. Oke, silakan tambahannya dari Mas Stefanus. Kalau kita ngelihat dari topik ini memang nggak bisa berdiri sendiri ya Mas ya, bertanggung jawab dari pemerintah, dari swasta atau dari sekolah. Tapi kita harus mendorong atau saya mengajak semua pihak untuk bisa berkolaborasi bersama. Dari pemerintah, dari DPRD-nya, kemudian dari swasta, dari masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga komunitas-komunitas untuk bergerak yang sama, melakukan edukasi kepada generasi remaja kita supaya mereka tidak terlibat dalam pergaulan seks bebas, kemudian penggunaan obat-obatan, kemudian minuman-minuman yang akhirnya men-trigger menjadi pergaulan bebas. Gitu. Karena minuman itu akhirnya bikin ini Iya, dia men-trigger pastinya kan, men-trigger Iya, untuk betul, mengarah iya. kepada hal-hal yang kurang baik. Betul. Dan karena ini topiknya terkait dengan reproduksi remaja ya, itu pasti akan mengarah ke sana Karena juga. kalau sudah tertrigger terus ketambahan banyak toksik-toksik Iya. ini itu yang lebih bahaya. Circle yang kurang baik Circle ya. yang Dan kurang baik. dari info yang disampaikan Mas Stefanus selaku DPRD Komisi D, ya, kita bisa menarik benang merahnya bahwa hal seperti ini tanggung jawab kita semua. Betul. Kalau kita sudah punya keluarga, berarti memang anak itu anaknya awake dhewe kabeh Yes, ya Bu ya. betul. Jadi tanggung jawab seperti ini untuk monggo saling bergandeng tangan bagaimana caranya untuk mewujudkan Indonesia Emas diawali dari kota Yogyakarta. Ayo generasi muda semuanya duwe rasa wedi, pondasi iman yang kuat karena kita harus menjadi generasi muda yang sehat, bermartabat dan bermanfaat. Dan tentunya Mas Tejo seperti semboyan atau tagline-nya dari Bu Erlin untuk perihal anak apa Bu? Semua anak kita. Oke Mas Tejo, semuanya Bu Erlin, Mas Steve, matur sewu nuwun. 1 jam itu tidak terasa sebenarnya, pengen masih banyak lagi tapi insya Allah kita bisa jumpa lagi dengan Apalagi episode. ngobrol seperti ini tuh kayak cepet banget Oh, ya. tenang, itu kan curhatannya gue si Atma bareng tak tadi yo. Ini terima kasih banget atas nama Jogja TV dan juga Kopi Jos kepada DP3AP2DIY. Terima kasih atas supportnya sampai hari ini masih bersama kita, terutama kepada Ibu Erlina Hidayati Sumadi SIPMM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Matur nuwun Mas Dr. R. Stefanus Chandoko Eskom MM, anggota Komisi D DPRD DIY. Salam untuk teman-teman yang lain, Masku. Tetap semangat, tetap supportnya kita tunggu untuk kemajuan perempuan dan anak-anak di Yogyakarta menuju Indonesia emas. Dan yang paling utama panjenengan semuanya sehat. Karena apapun itu ya, yang jelas informasi dari panjenengan kami tunggu semuanya. Hal-hal yang bermanfaat juga kami tunggu semuanya. Mas Tejo sampun. Kita tutup dulu acara kita, Kopi Josnya akan kita lanjutkan di lain waktu. Saya Dimas Tejo. Saya Dewi Olala. Saya Atma Mahatma. Saya di sini Yanti Lemu, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Kopi Jos. Pacarmu ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganku, no comment aku. Ya Allah, nah gue. No comment, itu sih dari lo. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu sih dari lo. Aduh, kasihan lo. No comment, itu sih dari itu sih derita lo. Aduh, kasihan deh lo. Bukan dokter cinta, aku bukan dukun cinta. Ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul.